Kembali lagi di channel Mitologi. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Old. Old adalah film beraliran thriller produksi Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2021. Film ini yang ditulis, disutradarai, dan diproduksi oleh M. Night Shyamalan. Cerita dimulai dari sebuah keluarga yaitu pasangan Gay dan Priska Kappa, dan dua anak mereka sedang berliburan ke suatu tempat. Dan mereka sedang dalam proses mengurus perceraian. Agar tidak membuat sedih anak-anak kecil mereka, yaitu Maddox dan Trent, pasangan itu membawa mereka ke sebuah resort tropis sebagai liburan keluarga terakhir sebelum berpisah. Di hotel mereka, Gay dan Priska diberi minuman gratis, dan anak-anak berteman dengan keponakan manajer resort yang bernama Idlib. Untuk sementara, pelayanan hotel yang ramah dan suasana yang indah, membuat suasananya seperti baik-baik saja. I'm Greg Mitchell, I'm a cop. Namun, di malam hari, Maddox dan Trent tidak sengaja mendengar orang tua mereka berdebat dan bertengkar. Mereka sadar bahwa kedua orang tuanya akan segera berpisah. Mereka pun kemudian memainkan permainan decoding pesan dengan Idlib. Keesokan paginya, manajer hotel mengundang keluarga tersebut ke sebuah pantai terpencil yang sepertinya berkesan eksklusif. Pantai itu memang indah, dan bisa dicapai hanya dengan sebuah jalan sempit, satu-satunya akses masuk ke tempat tersebut. Di pantai terpencil tersebut sudah ada beberapa pengunjung. Ada seorang musisi, yaitu seorang rapper bernama Mid Said Sedan serta pacar wanitanya. Ada seorang ahli bedah bernama Charles yang datang bersama ibu sulungnya yang bernama Agnes, istrinya Crystal, dan putri kecil mereka yang bernama Kara. Ada pula pasangan suami istri yang begitu akrab serta romantis, yaitu Jarin dan Patricia Carmichael. Awalnya semua pengunjung berusaha menikmati pantai tersebut, tiba-tiba sang rapper panik mencari-cari pasangannya. Tak lama, Trent menemukan mayat pacar Mid Said Sedan tersebut. Tak pelak suasana menjadi kacau. Semua orang hendak meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan yang terjadi. Namun, mereka tidak dapat menemukan jalan keluar, meski melewati jalan yang sama seperti yang mereka masuki sebelumnya. Charles menjadi curiga terhadap Mid Said Sedan, yang mengungkapkan bahwa dia mengalami mimisan karena hemofilianya. Kekacauan tidak hanya datang dari permasalahan ini, anak-anak kecil yang sedang berenang dan ketika kembali, dengan cepat berubah menjadi remaja, dan Agnes tiba-tiba meninggal. Keluarga menyimpulkan bahwa di pantai ini, semua orang menua dengan cepat, dengan penghuninya mengalami penuaan yang setara dengan 1 tahun setiap 30 menit. Setidaknya satu anggota dari setiap keluarga memiliki kondisi medis yang mendasari proses penuaan ini. Mereka juga menyadari bahwa mencoba untuk pergi dari tempat tersebut malah akan mengakibatkan mereka pingsan dan bangun kembali ke tempat mereka semula mereka akan pergi. Konflik terus terjadi di antara para anggota keluarga. Sebuah perseteruan mengakibatkan Charles marah dan menusuk si rapper, Mid Said Sedan dengan sebilah pisau saku. Ketika kepanikan terjadi, kelompok orang-orang yang berwisata tersebut menyaksikan lukanya cepat sembuh. Ini semakin membuktikan bahwa pantai ini memiliki perubahan waktu yang begitu cepat, sehingga pemulihan atas luka juga terjadi dengan begitu cepat. Kejadian demi kejadian yang berhubungan dengan waktu yang cepat ini pun terus berkelanjutan. Di dalam proses perceraiannya, ternyata Priska sedang menderita tumor perut. Karena waktu yang berjalan begitu cepat, tumor perut itu menjadi membesar pula dengan cepat. Syukurnya, Charles sang dokter bedah berhasil melakukan operasi untuk mengangkat tumor tersebut dengan pisau saku. Luka setelah operasi pun sembuh dengan sama cepatnya, sehingga Priska tidak memerlukan donor darah dan proses-proses operasi lainnya. Di sisi lain, Mid Said Sedan menemukan bahwa tubuh pasangannya yang telah tewas, membusuk sepenuhnya dalam hitungan jam. Kara dan Trent yang telah menjadi dewasa, tidak mengetahui pendidikan seks yang baik, dan kemudian melakukan hubungan seks.
Ini mengakibatkan Kara hamil. Kehamilannya terjadi begitu cepat, di mana perutnya menggelembung dan sebentar saja Kara merasakan kontraksi. Ia memang berhasil melahirkan dengan dibantu banyak orang, tetapi bayinya meninggal karena waktu berlalu dengan cepat, sehingga sang bayi yang memerlukan makanan tidak sempat merasakannya. Adegan berikutnya menunjukkan bahwa Trent dan Maddox menemukan buku catatan seorang musafir sebelumnya, beserta indikasi dan kemungkinan bahwa sebenarnya mereka sedang diawasi. Why would they do this? Whoever it was wanted to be a science fiction submerged beneath the ocean for millions. Akhirnya beragam rencana dibuat untuk meninggalkan tempat ini, meski upaya untuk pergi semakin tegang ketika ternyata Charles yang memiliki gejala skizofrenia makin memburuk, dan menyebabkan dia membunuh Midnight Sedan. Jarin merasa bahwa ada kemungkinan ia berenang ke sisi pantai dan keluar dari sana. Sayangnya ia tenggelam karena tak mampu melawan ombak, sedangkan usianya semakin menua dengan cepat. Kara pun wafat, sedangkan Patricia menderita serangan epilepsi yang fatal dan juga wafat. Crystal mengalami hipokalsemia mengakibatkan tulangnya pecah sehingga juga membunuhnya. Kematian demi kematian terus terjadi. Pada malam hari, Charles menyerang Gay karena salah satu dari gejala skizofrenianya, tetapi Priska menebasnya dengan pisau berkarat yang ia temukan sebelumnya. Hal ini memicu infeksi darah fatal yang membunuh Charles dengan cepat. Gay dan Priska yang sudah tua menebus kesalahan mereka. Keduanya membahas tentang masalah-masalah yang telah mereka hadapi dan saling memaafkan sebelum keduanya akhirnya meninggal karena usia tua. Keesokan harinya hanya tertinggal Maddox dan Trent yang sudah berusia setengah baya. Keduanya sedang membangun istana pasir, dan sadar bahwa Trent belum sempat membuka pesan rahasia dari Idlib. Ketika didekod, tertulis pesan pamanku tidak suka batu koral. Is it because we were kids yesterday? Menurut Trent, pesan ini merujuk pada susunan batu koral di bagian lain dari pantai tersebut. Trent percaya bahwa jalan itu akan memungkinkan mereka meninggalkan pantai, tanpa kehilangan kesadaran atau pingsan, seperti jalan-jalan yang pernah dilalui sebelumnya. Trent dan Maddox mulai berenang melewati karang. Ternyata mereka memang sedang dipantau. Seseorang melihat setiap gerak-gerik setiap anggota kelompok di pantai itu dengan menggunakan teropong di sebuah bukit. Trent dan Maddox seperti terlihat gagal karena tak muncul ke permukaan air. Karyawan resor yang bertugas memantau kelompok ini pun melaporkan ke pusat, bahwa seluruh anggota kelompok telah tewas. Terungkap bahwa resor tersebut adalah sebuah kedok tim peneliti dari perusahaan farmasi Warren dan Warren, yang sedang melakukan uji klinis obat medis baru yang diberikan kepada tamu, dengan kondisi medis tertentu melalui minuman mereka. Karena pantai secara alami mempercepat kehidupan para tamu, para peneliti telah mampu menyelesaikan uji coba beragam jenis obat yang biasanya dilakukan sangat lama, bahkan seumur hidup, hanya dalam sehari. Para peneliti tersebut memikat pengunjung baru ke pantai, tetapi sayangnya digagalkan oleh Trent dan Maddox, yang ternyata selamat. Dengan berenang di bawah air dan bersembunyi di bawah karang atau batu koral. Batu koral itu memang adalah batas di mana manusia tidak menjadi tua atau pingsan. Trent muncul di resor dan dengan menggunakan buku catatan sebagai bukti, Trent dan Maddox memberikannya kepada petugas polisi yang sedang berlibur, yaitu Greg Mitchell. Dan kemudian memberitahu atasannya tentang kejahatan para peneliti. Di akhir cerita, para peneliti disebutkan telah ditangkap dengan panggilan pengadilan yang dikirim ke perusahaan Warren dan Warren. Mitchell berencana untuk menyatukan kembali Trent dan Maddox dengan bibi mereka. Sekian review dari saya, jika ada yang kurang berkenan mohon maaf. Tetaplah berbuat baik, dan tetaplah putih walaupun di tempat yang hitam sekalipun. Terima kasih.